Shalom, salam sehat buat anak-anak semua dari rumah. Kiranya semuanya dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus menikmati kesehatan daripadanya. Selamat mempersiapkan diri untuk belajar pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari pelajaran agama. Semua sudah siapkan Alkitabnya sama bukunya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Tuhan masih mengizinkan kami hidup sampai hari ini dan diberi waktu untuk kembali belajar. Tolong kami agar kami dimampukan untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau ada yang merasa bosan atau jenuh, Tuhan kiranya jauhkan dan beri kami kerajinan untuk mengikuti pelajaran setiap hari dengan baik. Berkatilah guru-guru yang mengajar, semua anak-anak di rumah Tuhan berkati sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita mau belajar materi baru yaitu mengenal keajaiban ekosistem. Di buku kita halaman 110 silakan dibuka. Ya, anak-anak silakan membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dan juga Mazmur 104. Anak-anak baca di rumah masing-masing ya. Mengenal keajaiban ekosistem. Yang pertama, di buku kita Allah menciptakan ekosistem. Di pelajaran IPA apakah kalian sudah belajar kata ekosistem itu? Atau di pelajaran IPS? Ya, di buku kita dituliskan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Atau bisa disingkat, ekosistem berarti suatu kesatuan utuh dari lingkungan dan makhluk hidup yang ada di situ dan saling mempengaruhi. Ya. Itu ekosistem, ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di mana dia berada. Ekosistem tidak hanya berlaku bagi hewan dan tumbuhan, tetapi juga untuk semua makhluk hidup termasuk manusia. Karena kita manusia bergantung juga dan terpengaruh juga, dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana kita berada. Ya, misalnya kalau orang yang hidup di desa, tentunya kehidupannya sumber makanannya itu mungkin berasal atau bersumber dari kebun atau ladang ataupun dari sawah. Itu contohnya ya, bahwa kita manusia pun memiliki ekosistem. Nah, keberadaan ekosistem di bumi ini merupakan ciptaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini semua karena ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan ekosistem. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah memperhatikan segala sesuatu secara rinci. Bahkan hal-hal kecil pun Tuhan sudah atur dengan baik. Setiap kebutuhan dari setiap makhluk hidup ciptaannya disiapkan. Lingkungan disiapkan, makhluk hidup disiapkan, dan saling bergantung satu dengan yang lain. Di dunia ini Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan juga menempatkan setiap ciptaannya itu di satu lingkungan atau di setiap lingkungan dan semuanya saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan binatang. Ya, mungkin kotoran binatang dijadikan pupuk untuk membuat tumbuhan subur. Sebaliknya, binatang membutuhkan tumbuhan untuk menjadi bahan makanannya, juga tempatnya berlindung, tempatnya hidup. Seperti burung-burung membutuhkan pohon untuk bersarang, untuk tempatnya hidup. Nah, semua itu diatur oleh Tuhan dan ditempatkan
di setiap lingkungan dengan tepat. Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan, manusia, dan diberikan perannya masing-masing. Peran tersebut mendukung ekosistem di setiap lingkungan. Ya. Seandainya di bumi ini tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka mungkin manusia akan hidupnya kacau. Karena yang dibutuhkan manusia tidak ada. Ya. Tumbuhan mungkin tidak ada, hewan tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan aman, tetapi akan menjadi kacau. Karena penunjangnya atau apa yang dibutuhkan tidak ada. Kita butuhkan tumbuhan selain untuk bahan makanan, untuk oksigen, untuk berlindung, dan lain sebagainya. Kita butuhkan hewan menjadi sumber makanan, yaitu daging, lauk, dan juga tenaganya kita butuhkan. Kotorannya pun dibutuhkan untuk menjadi pupuk dan lain sebagainya. Jadi manusia sangat membutuhkan kehadiran makhluk hidup yang lain. Demikian pun hewan, tumbuhan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, waktu kita belajar tentang penciptaan itu dari hari pertama sampai hari ke-6, kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu secara baik dan teratur. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, semua diciptakan Tuhan teratur. Lalu, yang diciptakan Tuhan itu manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik, ya. Itu di Kejadian pasal 1. Tuhan memberikan tugas atau tanggung jawab kepada kita manusia untuk mengelola setiap ciptaannya itu supaya ekosistem alam ini berlangsung dengan baik. Nah, jadi tetap kita ingat bahwa tugas itu harus dilaksanakan dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Tetapi selama manusia di dunia, tugas untuk merawat, mengelola alam ini harus tetap dikerjakan. Nah, ekosistem itu ada 2 macam, ya. Yang pertama, ekosistem darat. Dan ada ekosistem perairan. Coba kalian memperhatikan di halaman 112. Ada gambar 14.2. Di situ ditulis ekosistem di darat. Ya. Di situ ada binatang yaitu rusa, ada rumput, ada pohon, dan ada binatang-binatang lain. Rumput itu menjadi makanan utama binatang, terutama yang digambarkan di situ rusa dan kerbau. Itu semua adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Binatang bertahan hidup karena ada rumput yang dijadikan sumber makanan. Jika tidak ada rumput, maka binatang khususnya yang mengkonsumsi rumput atau tanaman tidak akan bertahan hidup. Dan sebaliknya, kalau binatang tidak memakan rumput, maka rumput akan terus bertumbuh dan menjadi perusak dalam ekosistem karena rumput itu akan tumbuh liar, tumbuh tinggi, sehingga kelihatannya tidak asri atau tidak bagus. Nah, sebab itu Tuhan menciptakan ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan untuk saling melengkapi atau saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, hewan-hewan yang dituliskan itu dapat menjadi penyedia makanan dan juga menjadi pemangsa. Ya,
Selanjutnya, makhluk hidup diciptakan Allah itu saling membutuhkan. Seperti tadi kita sudah belajar, tumbuhan dibutuhkan oleh binatang. Sebaliknya, binatang juga membutuhkan tumbuhan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada hubungan timbal balik. Di buku kita dikatakan semua saling menopang dan saling menguntungkan. Jika di alam ini ekosistemnya tidak seimbang, maka alam ini akan rusak dan manusia akan rugi karena keperluan hidupnya tidak tercukupi. Contohnya, kalau hanya binatang saja yang ada, maka kebutuhan manusia akan tumbuh-tumbuhan, misalnya akan sayur, akan buah-buahan tidak tercukupi. Sebaliknya, kalau hanya tumbuhan yang ada, maka kebutuhan manusia akan hewan tidak terpenuhi. Karena selain dijadikan sumber makanan, hewan juga dijadikan sebagai pembantu bagi manusia atau menemani manusia. Membantu, tenaganya dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, setiap makhluk hidup yang ada ini perlu dijaga, dilestarikan, jangan sampai punah, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini ada peranannya atau ada fungsinya masing-masing. Sampai makhluk yang paling kecil pun yang kalian pelajari itu namanya bakteri, memiliki fungsi yang sangat penting, ya, untuk menguraikan. Atau kalau di tanah contohnya cacing itu yang paling kecil itu untuk menyuburkan tanah. Jadi dari hal-hal yang kecil semua punya peranan, semua punya fungsi, ya. Semua yang Tuhan ciptakan itu bermanfaat, berfungsi bagi manusia khususnya. Akan tetapi tugas manusia jangan hanya menikmati tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang diciptakan Tuhan, tetapi harus menjaga agar keseimbangan ekosistem itu tetap ada. Ya, itu untuk ekosistem darat, Berikutnya ada yang namanya ekosistem perairan. Ya, di situ dikatakan ekosistem peradian yang ajaib. Ya, masih ingat ikan-ikan atau binatang-binatang di air atau di laut itu diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ya, Tuhan menciptakan burung-burung di laut, burung-burung, binatang-binatang di laut, burung-burung di udara diciptakan pada hari ketiga. Ya. Tuhan tidak menciptakan daratan saja, tetapi juga menciptakan tempat yang berair atau lautan. Nah, di dalam laut, sungai, danau, terdapat juga ekosistem atau terdapat juga kehidupan. Karena di perairan juga ada tumbuhan, ada hewan, dan ada bakteri-bakteri pengurai. Contohnya di laut ada namanya karang laut, tumbuhan laut itu, ya. Ya. Selain itu ada yang namanya rumput laut. Ya, kalau di Tarakan ini terkenal di rumput laut. Di Gunung Amal di sana banyak petani rumput laut. Nah, itu contoh tumbuhan di laut. Terus hewan-hewannya banyak. Berbagai macam ikan dan binatang-binatang laut lainnya. Termasuk di laut itu ada juga mungkin cacing-cacing kecil, ada bakteri-bakteri pengurai di sana. Semua itu ada peranannya. Tuhan ciptakan agar ekosistem di laut seimbang dan juga
untuk kebutuhan manusia agar hidup manusia itu berlangsung baik dan seimbang. Dengan adanya ekosistem di bumi ini juga merupakan bentuk pemeliharaan Allah terhadap makhluk ciptaannya. Ya. Jadi ekosistem darat, ekosistem perairan, Tuhan ciptakan itu sebagai bukti bahwa Allah memelihara ciptaannya ini, khususnya kita manusia. Karena baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di air, semua yang ada di lingkungan itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di Mazmur 104 ayat 14 dikatakan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ya, Tuhan sudah mengatur tumbuh-tumbuhan, Tuhan sudah mengatur hewan supaya manusia mengerjakan, mengelola, mengusahakannya. Maka ketika manusia mengelolanya dengan baik, manusia sendiri akan menikmati hasilnya. Kita sudah diberikan akal budi untuk mengelola dengan baik, bukan hanya untuk menikmati satu kali tetapi seterusnya. Dan juga ada persiapan untuk generasi-generasi kita berikutnya nanti. Sebab itu harus dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab agar keseimbangan alam, ekosistem yang ada di dunia ini tetap lestari. Terakhir, mengapa Allah menciptakan yang namanya ekosistem? Ya, semua yang Tuhan ciptakan di bumi ini masing-masing punya tujuan. Pertama, Tuhan menciptakan ekosistem agar semua ciptaannya dapat berkembang biak. Ya. Maksudnya apa? Di Alkitab dikatakan bahwa manusia harus berkembang biak untuk memenuhi bumi, sebab bumi ini memerlukan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan menjadi mitra atau rekan sekerja Allah di dunia. Akan tetapi bagi hewan dan tumbuhan, berkembang biak juga penting. Ya, jadi bukan hanya manusia yang diberikan Tuhan untuk berkembang biak, tetapi tumbuhan juga dan hewan-hewan. Nah, hewan dan tumbuhan juga Tuhan izinkan untuk memenuhi bumi seperti yang Tuhan telah firmankan di dalam kitab Kejadian pasal 1. Supaya hewan dan tumbuhan ini berkembang biak dengan baik, maka tanggung jawab manusia untuk mengelolanya. Jangan sampai ada jenis hewan yang punah. Jangan sampai ada jenis tumbuhan yang punah atau hilang atau sudah tidak ada karena manusia tidak memeliharanya dengan baik. Oke, jadi tujuan Tuhan menciptakan ekosistem yaitu agar semua ciptaannya dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak, tumbuhan berkembang biak, hewan berkembang biak. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan ekosistem yaitu untuk saling menjaga dan memelihara alam semesta. Ya. Menjaga dan memelihara alam semesta. Masing-masing makhluk hidup itu mempunyai tugas atau peran. Hewan dan tumbuhan mempunyai peran sebagai penyedia makanan. Sedangkan manusia diberi mandat dan tanggung jawab untuk mengelola bumi beserta isinya. Nah, kita sudah diberikan tumbuhan dan hewan untuk menjadi sumber makanan kita. Sebab itu kita harus usahakan, kita harus kelola dengan baik agar hewan itu bertumbuh berkembang dengan baik, tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan baik, dikelola, dipelihara dengan baik, supaya jangan menjadi rusak atau bahkan menjadi habis. Sebab itu harus dikelola dan digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga,
membentuk suatu simbiosis. Ya, apa itu simbiosis lagi? Tadi kita sudah kenal istilah ekosistem. Sekarang ada istilah simbiosis. Ya, simbiosis adalah ketergantungan antara setiap makhluk hidup satu dengan yang lain. Itu simbiosis. Ya. Allah menciptakan ekosistem agar kehidupan tetap berjalan, persediaan makanan terus ada, sehingga terjadi keseimbangan di alam ini. Dengan adanya ketergantungan di antara setiap makhluk hidup, itulah yang disebut dengan simbiosis. Ya, saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa hidup tanpa makhluk lain, khususnya manusia. Manusia membutuhkan air, membutuhkan tempat tinggal dan lain-lain. Secara khusus makhluk hidup, khususnya hewan, tumbuhan, itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan terlebih-lebih lagi manusia itu membutuhkan sesamanya satu dengan yang lain. Makanya kita manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Oke, demikian tentang keajaiban ekosistem yang Tuhan ciptakan, baik di darat maupun di perakhiran. Semua diciptakan Tuhan untuk kebutuhan manusia, ya. Sebab itu ingat, tanggung jawab kita adalah mengelola dan menggunakannya dengan baik. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Pertemuan berikut baru kita sambung lagi. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.